Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di video ini aku akan ngejelasin beberapa soal di mata kuliah pengantar statistik ekonomi. Soal yang pertama ini mengenai materi standar deviasi, lalu soal yang kedua mengenai materi tentang perhitungan interval proporsi. Selanjutnya materi ketiga itu terkait uji hipotesis sampel besar. Kemudian untuk soal yang terakhir yang akan kita bahas yaitu soal mengenai uji hipotesis sampel kecil. Untuk soal nomor 1 yang akan kita bahas mengenai materi standar deviasi ini adalah jika diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan perempuan usia kerja di suatu provinsi untuk mendapatkan pekerjaan layak setelah menyelesaikan pelatihan vokasi adalah 8 bulan dengan simpangan baku 2 bulan, seorang peneliti mengambil sampel acak 36 perempuan dari provinsi tersebut dan menemukan bahwa rata-rata waktu pencarian kerja mereka adalah lebih dari 8,5 bulan. Gambarkan distribusi normalnya. Jadi untuk pertanyaan soal yang aku bacain tadi itu terkait berapa sih peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut lebih dari 8,5 bulan. Kemudian, berapa sih peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut kurang dari 8,5 bulan? Lalu berapa sih peluang bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel tersebut di antara 7 sampai 8,5 bulan? Nah, untuk pembahasan nomor 1 ini, kita diminta untuk menganalisis distribusi normal dari rata-rata waktu pencarian kerja setelah pelatihan. Jika diketahui bahwa waktu pencarian kerja memiliki rata-rata populasi 8 bulan dan simpangan baku 2 bulan, sebuah sampel acak berjumlah 36 peserta menunjukkan rata-rata 8,5 bulan. Caranya, yang pertama, kita hitung simpangan baku distribusi sampel, yaitu dengan membagi simpangan baku populasi dengan akar dari jumlah sampel, hasilnya ialah sekitar 0,333 bulan. Setelah itu, kita gunakan nilai Z untuk mengetahui seberapa jauh nilai rata-rata sampel dari rata-rata populasi. Misalnya, dengan nilai rata-rata sampel 8,5 bulan, berarti kita peroleh Z sama dengan 1,5. Kalau berdasarkan tabel distribusi normal, kita tahu bahwa peluang terjadinya nilai lebih dari 8,5 bulan adalah sekitar 6,68%. Jadi, berlaku sebaliknya juga. Peluang kurang dari 8,5 bulan adalah 93,23%. Untuk soal B dan C, diminta menghitung peluang bahwa rata-rata pencarian kerja berada di antara 7 hingga 8,5 bulan. Ialah kita menghitung Z-skornya untuk nilai 7 bulan yang hasilnya adalah -3. Peluang antara -3 dan 1,5 adalah sekitar 93,19%. Artinya, sangat besar kemungkinan bahwa rata-rata waktu pencarian kerja dalam rentang ini. Untuk soal yang kedua ini, materi yang akan kita bahas itu materi perhitungan interval proporsi, di mana jika dalam rangka mengevaluasi dampak program pembangunan infrastruktur desa, pemerintah daerah melakukan survei terhadap 200 rumah tangga di beberapa desa yang telah menerima program tersebut. Dari hasil survei, diketahui bahwa 154 rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih dengan menggunakan tingkat keyakinan 97%. Susunlah interval kepercayaan untuk proporsi rumah tangga di desa penerima program pembangunan infrastruktur yang memiliki akses terhadap air bersih. Nah, untuk pembahasan soal nomor 2 ini, kita disuruh mencari interval kepercayaan proporsinya. Misalnya, ini berkaitan dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Dari 200 responden, sebanyak 154 rumah tangga memiliki akses tersebut. Jadi, total proporsi sampelnya itu 0,77. Untuk tingkat kepercayaannya sebesar 97%. Awalnya, kita mencari nilai Z pada A/2 sama dengan 0,015 yang hasilnya itu 2,17. Kita gunakan rumus interval kepercayaan untuk proporsi.
kita bisa peroleh bahwa rentang intervalnya adalah 0,7055 hingga 0,8345. Artinya, kita cukup yakin kan dengan 97% keyakinan bahwasannya proporsi seluruh rumah tangga yang memiliki akses air bersih di populasi itu sebenarnya berada di antara 0,55% hingga 83,45%. Pada soal nomor 3 ini, materi yang akan kita bahas itu materi mengenai uji hipotesis sampel besar. Jika dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program pelatihan ekonomi digital, pemerintah ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi pelaku UMKM yang menggunakan platform digital antara daerah yang menerima pelatihan dengan proporsi nasional. Berdasarkan data nasional, proporsi pelaku UMKM yang menggunakan platform digital adalah 0,55. Di sisi lain, dari hasil survei terhadap 180 pelaku UMKM di daerah pelatihan ditemukan bahwa 112 diantaranya memanfaatkan platform digital dengan tingkat signifikan 5%. Ujilah apakah proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan berbeda secara signifikan dari proporsi nasional. Untuk soal yang nomor 3 ini pembahasannya kita disuruh mencari hipotesis proporsinya. Kita diminta untuk menguji apakah proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan yang digunakan platform digital itu berbeda dari proporsi nasional yang sebesar 55%. Nah, dari 180 UMKM yang disurvei, 112 dia menggunakan platform digital yang berarti proporsi sampelnya ialah 0,6222. Caranya kita menggunakan rumus uji Z. Untuk proporsi dan tingkat signifikan 5%, kita peroleh nilai Z hitung sebesar 1,948. Nilai Z tabel untuk uji dua arah itu jadinya 1,96. Nah, karena nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka keputusan statistiknya yaitu gagal menolak hipotesis 0. Artinya, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwasannya proporsi pelaku UMKM di daerah tersebut berbeda secara signifikan dari tingkat nasional. Untuk soal yang keempat atau soal yang terakhir, materi yang akan kita bahas itu materi mengenai uji hipotesis sampel kecil. Jika sebuah bank pembangunan daerah ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah penerapan sistem antrian digital, untuk itu dilakukan pengamatan terhadap dua kelompok transaksi secara acak. Kelompok pertama terdiri dari 12 transaksi yang dilakukan sebelum sistem antrian digital diterapkan dan rata-rata waktu layanan 8,1 menit dan simpangan baku 1,3 menit. Kelompok kedua terdiri dari 10 transaksi setelah sistem diterapkan dengan rata-rata waktu layanan 7,4 menit dan simpangan baku 1,2 menit, dengan asumsi bahwa kedua kelompok independen dan memiliki distribusi normal serta varians populasi tidak diketahui namun dianggap berbeda. Ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah sistem digital diterapkan dengan tingkat signifikan 1%.